Setiap tahun namanya berganti-ganti. Dari varian-variannya itu sampai sekarang berubah. Nah, menurut isu yang beredar kali ini memang lebih cepat infeksinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan kendor protokol kesehatan. Kalau bicara dengan orang yang tidak kita kenal, wajib menggunakan masker. Kalau berbicara dengan keluarga kita yang mungkin lagi sakit, wajib pakai masker. Ya, karena masker ini sangat vital sekarang. Karena penyebarannya itu ya lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, kita harus hindari itu, harus kita tutup kalau kita berbicara dengan orang yang tidak kita kenal atau orang sakit. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, para upasaka dan upasika, saya mendapatkan kesempatan yang baik untuk menyampaikan program ya dari pemerintah kita, yaitu ingin menjadikan orang-orang yang beragama ini menjadi orang yang moderat, orang yang lebih banyak mengedepankan cinta kasih, toleransi, perdamaian, cinta kejujuran. Nah, kalau semua orang memiliki pola pandang seperti ini, maka aman, ya. Yang mana di dalam dhamma itu ada hiri dan otapa. Nah, orang yang moderat ini memiliki hiri dan otapa yang begitu kuat sehingga dia bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa berpikir membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, mari kita mulai. Nah, targetnya adalah pada Dhamma kelas kita pada hari ini menjadikan umat Buddha yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan. Kemudian mudah bergaul, ya, karena memiliki pandangan yang baik, maka dia mudah bergaul, luas cinta kedamaian. Kemudian berpengetahuan dan berketerampilan, keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha semakin bertambah. Nah, hari ini ada 9 kata kunci umum yang akan membuat kita terkondisikan menjadi orang yang berpola pandang yang memiliki toleransi tinggi, orang yang moderat. Ada 6 poin dari guru agung kita, ya, di dalam salah satu sutta. Ternyata ada yang membimbing seseorang ini menjadi moderat, ya. Nah, apa sih moderat itu? Berasal dari kata moderasi, ya, berasal dari kata moderasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, artinya tanpa kekerasan, ya, tanpa kekerasan. Kemudian penghindaran dari keekstriman. Nah, ekstrim ini ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ya, sama-sama ekstrim, keras. Jadi kaku, ya. Menurut mereka ini benar, menurut orang lain mereka anggap salah. Nah, ini ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, kita semoga nggak memiliki, ya, pola pikir seperti ini, karena ini akan membuat suasana tidak rukun, tidak harmonis kalau ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Mana sebaiknya? Jalan tengah, ya, jalan tengah.
Nah, tetaplah berjalan Bapak Ibu, para upasaka dan upasika, bersama-sama walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda sudut pandang, berbeda kitab suci, ya, berbeda tempat ibadah dan lain-lain. Kita tetap berjalan bersama-sama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada 9 kata kunci dari moderasi beragama. 9 kata kunci ini mampu mengkondisikan kita menjadi orang yang moderat. Kalau kita mau benar-benar mengerti dan memahami serta mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk kepada yang pertama. Yang pertama adalah kemanusiaan. Ya. Nah, kata kemanusiaan ini sangat dasariah sekali. Kalau kita masukkan ke dalam batin kita, ke dalam pengertian kita, bahwa kemanusiaan ini sangat dijunjung tinggi, sehingga tidak terjadi kekerasan, walaupun terhadap, dalam tanda petik, orang yang bersalah. Nah, baru-baru ini ada kasus viral. Seorang kakek berusia 70 tahun lebih mengendarai mobil di salah satu daerah Jakarta. Ada konflik dengan pengendara motor atau mobil yang lain, sehingga pihak yang konflik itu meneriaki sang kakek dengan kata-kata yang menyudutkan, seperti maling, maling, sehingga kakek ini kabur dan dikejar-kejar, sehingga sampai dalam keadaan tersudut baru berhenti. Kemudian orang-orang ini yang mengejar tanpa peri kemanusiaan, menghakimi kakek ini sampai meninggal dunia. Nah, dari kisah yang viral ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan tidak berperi kemanusiaan ini adalah orang yang kejam, orang yang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya, sungguh kasihan. Pada prosesnya dia menjalankan perbuatan buruk, hanya mengikuti ego dan kebencian belaka. Kemudian setelah itu apa yang didapat? Tentu penyesalan. Ya. Nah, menurut kabar yang terlibat sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Nah, ini contoh, kita jangan melakukan tindakan hakim sendiri, ya, main hakim sendiri. Walaupun dia bersalah, kita harus menyerahkan seseorang tanpa melihat suku, agama, ras, agar diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kita nggak berhak menghakimi kesalahan dari seseorang. Nah, kalau kita memiliki rasa peri kemanusiaan, maka jalan menuju kepada orang yang menjadi moderat terbuka lebar. Nah, ini yang pertama, ya, kemanusiaan. Yang kedua adalah kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum ini sinonim dengan kepentingan bersama, ya, kepentingan umum. Kita dibimbing untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh, Bapak Ibu kalau mendapatkan undangan kerja bakti dari RT, Bapak Ibu nggak bisa turut serta dalam kerja bakti itu.
Nah, kita harus berinisiatif tinggi. Kalau kita nggak bisa, kita coba bantu konsumsinya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para upasaka-upasika pernah mengalaminya. Nah, kita boleh berdana minuman, ya, satu box, ya, isi 24, boleh, ya, untuk diminum oleh para peserta dari kerja bakti. Oh, saya beliin makanan, oh silahkan, ya. Nah, kita lapor ke Pak RT bahwa pada hari ini saya nggak bisa ikut, lain waktu saya sempatkan untuk ikut, gitu. Ya, jadi kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita. Jangan masa bodoh, ya. Nah, di dalam pekerjaan kerja bakti itu kan banyak komponen-komponen yang terlibat. Ya, ada tetangga kita yang mungkin agamanya lain, sukunya lain, golongannya lain. Ya, bersama-sama kita bekerja bakti untuk kepentingan umum, membersihkan saluran air bersama-sama. Nah, ini ciri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, kita tempatkan kemaslahatan umum ini pada tempat yang pertama dibanding kepentingan pribadi kita. Sehingga kalau kita mau peduli terhadap lingkungan kita, maka jalan kedua untuk menjadi orang yang moderat terbuka lebar. Nah, ini ada Gus Dur, kiai besar. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Kemudian ada meneladani perjuangan Gus Dur, menanamkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, ini bapak pluralitas, ya, yang sangat kita hormati. Yang ketiga, adil untuk menjadi orang yang moderat. Bersikap adil terhadap orang lain. Jangan karena dia sesama dengan kita, agamanya mungkin sama, golongannya mungkin sama, sukunya mungkin sama. Ketika dia bertikai dengan orang lain dan kita mengetahui dengan jelas bahwa teman kita ini salah dan kita membela dia, nah ini tidak ada keadilan. Nah, orang yang adil adalah orang yang mampu melihat kebenaran tanpa memandang dia temanku, dia satu suku sama saya, dia satu golongan sama saya, dia satu ras sama saya. Salah bilang salah, kalau benar ya benar. Ya, nah ini dia adil. Maka adil ini bisa diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga, ya, di mana anak-anak kita yang mungkin bertengkar, ya, kita harus objektif melihatnya. Jangan kita membela yang salah karena kita sayang sama dia. Nah, ini juga kita bisa terapkan nih, ya, di lingkungan terkecil kita, keluarga. Kalau itu sudah kita terapkan, maka nanti akan mudah ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, ya, yang satu golongan, satu ras, satu agama, ya, ketika mereka memiliki masalah dan kita bisa secara objektif menilai tanpa subjektif. Kalau subjektif ya pasti, ya, walaupun salah kita bela, itu subjektif. Nah, adil ini merupakan langkah yang ketiga untuk menjadi orang yang moderat. Yang keempat adalah berimbang. Ya, berimbang. Nah, berimbang di sini artinya jalan tengah sesuai dengan ajaran guru agung kita. Apa yang dimaksud berimbang di sini? Artinya kita bisa menggunakan kehidupan kita secara tepat.
antara kehidupan spiritual dengan kehidupan kita sebagai pekerja, sebagai umat awam. Ya, sebagai umat awam ini kita harus seimbang. Jangan kita banyak, misalnya setiap hari diisi oleh ibadah tiap hari tanpa bekerja. Nah, ini nggak berimbang. Artinya spiritualnya lebih tinggi, sehingga dia sebagai kepala rumah tangga kebanyakan mungkin puja bakti di rumah, meditasi satu harian, sehingga melupakan pekerjaannya. Dan kalau itu terjadi, maka ketidakseimbangan di dalam mungkin keuangannya menjadi terganggu, dan ini akan menghambat ya keharmonisan rumah tangga. Jadi dia harus sebagai umat awam, umat berumah tangga harus bisa membagi waktunya antara dia bekerja, mencari penghasilan untuk keluarga, dan juga beribadah. Dia bisa lakukan puja bakti sore untuk melengkapi kebutuhan spiritual dia. Selesai bekerja, pulang, mandi, kemudian puja bakti, meditasi, beres. Ya, tanpa mengganggu kehidupan berumah tangga. Jadi harus berimbang. Ya, tidak boleh juga kerja terus 24/7. Tidak ada liburnya, tidak menyempatkan diri untuk beribadah. Nah, ini juga nggak seimbang. Ya, kantongnya bertambah, namun karma baiknya nggak bertambah, kebijaksanaannya nggak bertambah. Nah, ini yang bahaya. Kita harus mengambil jalan tengah, harus seimbang antara kehidupan spiritual dengan kehidupan kita sebagai rumah tangga, harus seimbang. Kapan kita berkumpul bersama keluarga, kapan kita berkumpul bersama teman, kapan kita berolahraga, harus seimbang. Tidak boleh ada yang lebih. Ya, kalau ada yang lebih maka tidak seimbang. Nah, berimbang ini, hidup seimbang adalah jalan yang keempat ya, untuk menjadi orang yang moderat. Yang kelima adalah taat konstitusi. Bapak Ibu, para upasaka dan upasika, sebagai umat Buddha yang baik, kita harus taat konstitusi, taat undang-undang. Sekarang ini Kementerian Agama memberikan peraturan kepada wihara. Apabila jika mau mengadakan puja bakti offline, maka kapasitas harus 50%. Nah, ini undang-undang yang harus dijalankan oleh semua tempat ibadah. Kalau tidak menjalankan, ya nanti kena sanksi. Kena sanksi. Nah, ada juga wihara-wihara yang mengadakan kebaktian online seperti sekarang, seperti di Dhamma Cakra. Nah, ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya, kalau mau diadakan pun juga harus 50% dari kapasitas. Tidak boleh lebih. Nah, ini merupakan undang-undang yang harus kita taati. Nah, kemudian sebagai warga negara, kita wajib bayar pajak. Ya, pajak kendaraan bermotor. Ya, kita sudah pakai jalanannya, kita sudah pakai fasilitas lampu merah dan lain-lain, yang mana semuanya itu dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kita sebagai umat Buddha yang baik turut berkontribusi membayar pajak kendaraan kita secara berkala, kemudian membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian juga kita
membayar PPh 21. Nah, ini kontribusi kita kepada negara kita. Nah, taat konstitusi ini merupakan jalan yang kelima untuk kita menjadi orang yang moderat. Kemudian komitmen kebangsaan. Umat Buddha seyogyanya berkomit terhadap cita-cita luhur dari para pahlawan bangsa Indonesia, yaitu tetap berkomitmen negara kita memiliki pedoman asas, yaitu Pancasila. Kemudian Pancasila inilah yang mempererat orang-orang yang berlainan ini ya agar menjadi satu. Kemudian berkomitmen bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat kemajemukan bangsa kita. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai tonggak ya negara kita. Nah, kita harus berkomitmen terhadap ini semua. Kita berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Kemudian toleransi. Nah, toleransi ini merupakan satu sikap batin yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia melakukan ritual tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Nah, ini kita jangan frontal, ya. Nah, kalau kita frontal memprotes, nah maka toleransi kita dipertanyakan. Nah, kita harus memiliki sikap hormat terhadap ritual yang dilakukan oleh agama lain, ya, menghormatinya, karena ini merupakan satu unsur dalam yang sangat penting untuk menjadikan kita orang yang moderat, ya, menghargai antar umat beragama, antara umat Islam, umat Hindu, umat Kristen, Katolik. Mereka sesungguhnya ini sama-sama ya menuju kepada tujuan akhir apa yang diperintahkan oleh nabinya, oleh kitab sucinya. Nah, kita harus memiliki toleransi kepada mereka yang memiliki perbedaan dengan kita. Toleransi yang tinggi sangat diperlukan untuk menjadi orang yang moderat. Kemudian yang kedelapan, anti kekerasan. Bapak Ibu, para upasaka dan upasika, guru agung kita Buddha Gotama adalah salah satu contoh guru ya yang sangat cinta perdamaian. Pada waktu itu beliau sedang berada di antara suku Kolia dan suku Sakya ya. Nah, waktu itu kedua kubu ini meributkan saluran air Sungai Rohini. Kadang-kadang suku dari Sakya mendapatkan berlebih. Nah, suku yang sebelahnya seberang sungai cemburu. Begitu juga kalau suku Kolia mendapatkan air yang banyak, suku tetangga di seberang sungai cemburu. Nah, sampai terjadi percikan-percikan pergesekan yang akan mengakibatkan perperangan di antara kedua suku tersebut. Nah, guru agung kita dengan mata dewa, dengan kekuatan batinnya ya dibacaku, mengetahui bahwa
masing-masing dari kedua kubu ini, ketua sukunya ini, masing-masing sudah mengangkat senjata. Wah, ini tidak boleh didiamkan. Sang Buddha dengan kekuatan batinnya pergi ke tempat kedua belah pihak yang bertikai, ya, di Sungai Rohini, dan hadir tepat di tengah-tengah mereka, ya, dengan kekuatan batinnya. Guru Agung kita seolah-olah seperti terbang, ya, turun, kemudian berhenti dan menengahi mereka bahwa peperangan ini akan membawa pada kerugian kedua belah pihak, kerugian nyawa, kerugian fisik, mungkin terluka, kemudian akan menimbulkan dendam yang tidak berujung. Nah, ini akan menimbulkan penderitaan di kedua belah pihak. Nah, kemudian Guru Agung kita menasehati dengan janganlah membalas kebencian dengan kebencian. Kalau dibalas dengan kebencian, kebencian tidak akan berakhir. Namun, kalau kebencian ini dibalas dengan cinta kasih, maka kebencian akan berakhir. Nah, menurut cerita tersebut, setelah Guru Agung kita berkhotbah demikian, maka perang antara suku Kolia dan suku Sakya ini tidak terjadi, sehingga terjadilah perdamaian. Nah, oleh karena itu, Guru Agung kita sebagai role model, tokoh yang cinta damai, tidak pernah satu momen pun disertai dengan kekerasan. Semuanya dengan cinta kasih, dengan belas kasih yang sangat tinggi. Kemudian ada contoh lain dari anti kekerasan yang patut kita jadikan contoh, ya, buat diri kita selain Guru Agung kita. Ada seorang raja. 300 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, muncullah seorang raja yang sangat kejam. Raja ini bernama Asoka. Raja ini sebelum mengenal ajaran Buddha, dia sangat kejam. Beliau menggunakan kekerasan, pembunuhan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Dikatakan saudaranya itu berjumlah 90-an lebih, ya, mungkin 100-an. Itu dibunuh dengan kekerasan oleh beliau. Kalau mau menguasai daerah yang lain, daerah koloni yang lain, dia pasti menggunakan pedang, senjata tajam untuk menghabisi lawannya. Namun, Bapak Ibu, ketika beliau mengenal ajaran Buddha dari seorang biku, jiwa kekerasan, jiwa kekejamannya luntur, dan dia menjadi raja yang baik. Di dalam kerajaannya dia menerapkan vegetarian. Kemudian juga dia bekerja untuk rakyatnya. Dan sangat luar biasa, beliau berbakti kepada Buddha Sasana. Caranya gimana? Beliau melakukan ziarah Dharma Yatra pertama kali dilakukan oleh beliau. Sehingga kalau Bapak Ibu pergi ke India, nah ini pelopornya adalah Raja Asoka. Raja Asoka ini pelopor, ya, sehingga beliau merupakan orang yang, ya, berjasa dalam Buddha Sasana. Bukan hanya kepada Dharma Yatra,
namun kepada Buddha Sasana. Di mana di Taman Lumbini dia membangun pilar, ya. Nah, yang luar biasanya itu isi dari pilarnya itu yang sangat mengejutkan, sangat membanggakan gitu. Bahwa di dalam pilarnya itu disebutkan bahwa janganlah kamu menghina agama lain. Kalau kamu menghina agama lain, berarti kamu menghina agama kamu sendiri. Wah, ini kata-katanya dalam sekali Bapak Ibu. Ya, artinya ketika kita melakukan penghinaan terhadap agama orang lain, artinya kualitas kita sebagai umat beragama tertentu itu cuma segitu. Malah boleh dikatakan rendah. Ya. Kenapa? Karena ada unsur kebencian di dalam kata-kata itu. Ketika Bapak Ibu bisa menghargai, menghormati agama lain, Bapak Ibu telah menaikkan kualitas daripada agama Bapak Ibu sendiri. Nah, ini yang luar biasa dari Raja Asoka. Sangat dalam. Dan ini kalau setiap insan manusia, tidak terkecuali umat Buddha, umat-umat lain memiliki pola pandang seperti Raja Asoka, maka perdamaian, kerukunan, keharmonisan itu akan tercapai di dalam suatu negara. Ya, stop kekerasan, baik terhadap keluarga, terhadap orang lain, apalagi kita stop. Kita ganti dengan cinta kasih. Karena cinta kasih inilah adalah bahasa yang luar biasa, yang mampu membuat seseorang itu menjadi baik, menjadi toleran, ya, menjadi berperi kemanusiaan, menjadi taat terhadap undang-undang. Itu cinta kasih. Nah, nanti kita akan bahas tentang Saradiya Dhamma Sutta, ya. Oke, yang ke-9 adalah langkah terakhir, ya, dari langkah-langkah menuju orang yang moderat, yaitu penghormatan kepada tradisi. Karena di dalam daerah-daerah di Indonesia ini punya budaya lokal, punya kearifan lokal yang harus kita hormati, Ya, mereka sudah melakukannya itu bertahun-tahun, turun-temurun dari nenek moyang. Namun kita harus ingat terhadap pesan dari guru agung kita, Buddha Gautama. Pada suatu waktu warga suku Kalama, ya, di zaman Sang Buddha dulu, mereka kedatangan guru-guru spiritual dan mereka berkhotbah. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka nomor satu, sehingga orang-orang yang ada di suku Kalama ini kebingungan, mana nih yang benar. Nah, kemudian guru agung kita datang, Bapak Ibu, ke suku Kalama, dan orang-orang bertanya kepada guru agung kita, Bante, semua guru-guru yang datang ke sini mengatakan ajaran dialah yang benar. Menurut Bante, bagaimana? Guru agung kita luar biasa dalam menjawab bahwa para warga suku Kalama diberikan kesempatan untuk menganalisa ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh
guru-guru spiritual itu. Analisalah, periksalah, praktekkanlah ajaran itu. Kalau bermanfaat untuk diri kamu, bermanfaat untuk orang banyak, maka sudah sepatutnya kamu berada di ajaran itu. Luar biasa. Guru agung kita tidak berniat untuk menarik orang-orang itu untuk menjadi pengikut Buddha. Namun guru agung kita memberikan pengertian kepada warga itu sehingga mereka bisa menganalisa ajaran-ajaran itu sendiri. Nah, inilah kita patut memberikan penghormatan kepada tradisi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau tradisi itu tidak sesuai dan masih tetap dilakukan, kita harus tetap hormat. Ini jalan atau langkah untuk menjadi orang yang moderat. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya mereka. Ya, kita harus tetap menghormati, walaupun tidak sesuai. Harus tetap kita hormati sebagai budaya lokal, kearifan lokal yang harus kita hormati. Nah, itulah 9. Mari dengan 9 kata kunci ini kita bersama-sama menjadi orang yang moderat, orang yang menjunjung tinggi perdamaian, kerukunan, keharmonisan. Nah, kita masuk. Apa yang Sang Buddha ajarkan untuk kita menjadi orang yang moderat? Dalam Saraniya Dhamma Sutta, Bapak Ibu, ketika itu Sang Buddha sedang berada di Jetawana, arama milik hartawan Anatta Pindika. Para biku menghadap, kemudian Sang Bagawa berkhotbah tentang 6 dhamma yang bertujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Tuh. Ya, walaupun di dalam kisah ini Sang Buddha memberikan contoh para biku dengan biku yang lain. Ya, para biku dengan biku yang lain agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan dan kesatuan. Namun Bapak Ibu, sutta ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa, ya, kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau kita menggunakan 6 dhamma yang dinasehatkan oleh Buddha ini, maka kita bisa jadi orang yang moderat plus orang baik. Ya, plus orang baik. Kalau orang udah moderat, ya biasanya orang baik. Ya. Nah, ini dia. Saraniya Dhamma Sutta, Anguttara Nikaya 6.12. Apa saja yang dinasehatkan Sang Buddha kepada para biku dan juga kepada kita semua, Bapak Ibu? Yang pertama adalah perbuatan yang disertai cinta kasih. Nah, ini ada di dalam Pancasila Buddhis, ya, Pancasila Buddhis. Perbuatan yang disertai cinta kasih itu kan seperti fangsen, ya, kemudian menolong orang yang kesusahan, ya, kemudian kita berdana, ya, kepada biku sangga, kita dukung kehidupan spiritual mereka, kemudian kita bakti sosial, kemudian jadi pengurus wihara, ya, jadi
anggota wihara. Nah, ini juga perbuatan yang disertai cinta kasih. Kalau kita sudah jadi komponen daripada wihara itu sebagai anggota, nah kita jaga perbuatan kita yang penuh cinta kasih ini untuk kita jaga kerukunan di antara anggota-anggota tersebut. Nah, sehingga kerukunan, perdamaian, saling mengingat, saling cinta kasih, ya, itu tercapai. Tidak ada kecekcokan. Nah, ini perbuatan yang disertai cinta kasih.